Sebelum fajar menampakkan diri di Dusun Winong, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ini, sebagian warga sudah bergegas untuk mencari sesuap nasi. Pemandangan truk dan kendaraan berat yang melintas dengan suara yang berisik sudah menjadi hal yang biasa. Membangunkan anak-anak untuk pergi ke sekolah, ibu-ibu belanja di pasar, atau sebagian lain yang bekerja di luar wilayah dusunnya. Terkungkung di lingkungan yang tidak layak untuk ditinggali. Udara kotor, debu yang mengelilingi mata, air yang bercampur limbah, kadang terasa asin juga pahit yang keruh. Menambahkan bukti betapa PLTU milik Sumber Segara Primadaya yang dibangun sejak lebih dari 10 tahun lamanya telah merampas hak-hak kehidupan mereka. Yang ironinya, mungkin tidak semua dapat berbuat apa-apa. Mayoritas warga Dusun Winong adalah penambang pasir, dengan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa harus bergantung pada pabrik PLTU. Tentu pekerjaan ini bukanlah yang sebenarnya mereka kehendaki. Penambangan pasir laut memicu terjadinya abrasi, dan jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, maka pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya akan hilang atau tenggelam. Seperti daerah Dusun Winong yang semakin dekat dengan permukaan air laut. Sehari-hari kerjanya apa? Ya, nyari pasir. Nyari pasir, nambang pasir juga. Dulunya kerja apa? Dulu kadang di laut, di TPI sama mereka. Terus jadi dulu sebelum nambang pasir jadi nelayan. Nelayan. Kok pindah kenapa, Pak? Beralih ke sini. Soalnya ikannya susah. Lama-lama susah loh nyari ikan deh. Ikannya pada mati. Iya, mungkin dampak ini lah. Kayaknya ada PLTU mungkin ini. Tapi memang kerasa dampak PLTU ya, Pak ya? Apa aja, Pak, selain ikan? Ya, airnya jadi asin, agak asin. Ya paling beli galon. Setiap hari beli galon? Iya, terpaksa lah. Airnya kalau bikin kopi itu hitam, kopi mik itu jadi hitam. Kopinya asinnya air, maksudnya asin apa lo gimana gitu loh ya airnya. Saya yang penting kerja, nyari uang gitu. Pernah dengar kalau nanti ini semua bakal dijual nggak, Pak, tanahnya? Kayaknya ya udah mulai pada dijual lah. Ya udah nggak terasa gitu lah. Udah nyerah gitu. Sekarang nanti kalau misalkan Bapak rumahnya ada niat untuk dijual? Ya tergantung itu lah warganya, ikut-ikut aja lah. Kalau dijual udah mulai kayaknya ada yang dijual. Saya masih ikut orang tua sih, jadi nurut aja lah. Nggak ada keinginan buat bertahan gitu, Pak? Kayaknya ya, kalau menurut saya pribadi lah ini dijual aja. Udah nggak nyaman lah. Bapak pernah ikut demo nggak? Ikut yang di alun-alun itu ikut saya. Belain di sana. Terus? Ya ada yang perwakilan ke Jakarta juga. Penambangan tersebut juga mungkin mereka sadari. Namun apa yang dapat diperbuat? Ketika pertanian gagal dan nelayan tak dapat lagi mencari ikan. Cairan PLTU menyemari irigasi pertanian Dusun Winong. Ikan-ikan mati akibat keracunan limbah,
dan yang tersisa adalah pilihan mengeruk pasir demi sesuap nasi. Kondisi perkembangan anak-anak yang mengkhawatirkan dapat tergambar dari bagaimana raksasa itu berdiri tepat di belakang sekolah. Cerobong tinggi mengeluarkan asap yang mengepul menjadi pemandangan yang mereka lihat setiap hari. Dari balik jendela, di dalam kelas, di mana seharusnya yang paling dapat mereka rasakan adalah besarnya cita-cita dan harapan untuk tumbuh menjadi seseorang yang berguna. Gerakan masyarakat pernah dibentuk melawan raksasa parasit tersebut. Komite Aspirasi Masyarakat, atau yang disingkat KAM, pernah didirikan pada tahun 2005. Namun kerja solidaritas tidak mampu bertahan lama. Masalah internal muncul. Disinyalir salah satu anggota berkhianat dan membawa lari dana CSR untuk warga. Tentu luka membuat percikan harapan yang awalnya dapat meletup kini justru meredup. Warga trauma. Pemuda lebih memilih bekerja menjadi buruh di luar, perempuan menjadi TKW, dan beberapa perangkat desa tidak dapat melakukan kinerjanya dengan baik dan acuh terhadap masalah ini. Hingga Juli tahun 2018, 12 orang dengan tekad kembali mendirikan gerakan tersebut. Lahirlah Forum Winong Peduli Lingkungan, atau yang disingkat FMWPL. Kini, Winong mulai mendapatkan kembali harapannya untuk merebut hak-hak yang dirampas oleh PLTU S2P. Namun tidak ada yang menjamin sampai kapan harapan itu akan berlangsung. 2 tahun setelah tuntutan mereka dikabulkan, dikabarkan akan turun surat pelepasan tanah yang menggusur seluruh warga yang ada di Dusun Winong.